Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channelku Pramuja Geovalgi. Gimana kabarnya kalian semua teman-teman? Jadi beberapa hari belakangan ini aku itu nggak upload video ya. Sorry teman-teman ya, karena sedikit ada masalah dan aku nggak bisa upload untuk beberapa hari yang lalu. Gimana kabarnya kalian semua teman-teman? Semoga kalian yang selalu mampir di channel ini, semoga kalian diberi kesehatan selalu, lancar rezeki kalian, dan semoga kalian yang belum dapat kerjaan, doakan kalian semoga cepat dapat kerjaan di tempat yang nyaman, lingkungan gak toksik, dan yang paling penting gajinya gede. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Oke, jadi malam ini kita akan membahas 3 syarat penting sebelum kalian jadi sosok seorang ayah. Ya, lebih tepatnya sosok seorang suami lah. Kira-kira apa aja sih syarat-syarat penting itu? Buat kalian yang belum nikah, lebih baik kalian pertimbangkan dulu sebelum kalian nikah, karena kehidupan sebenarnya akan dimulai setelah kalian menikah. Di channel ini kita akan membahas apapun itu yang bisa kita bahas. Dan untuk channel-channel dan untuk konten-konten ke depan nanti aku akan selipkan juga konten-konten tentang mengeksplor tempat-tempat ataupun ya jalan-jalan lah. Oke teman-teman, jadi tema kita malam ini 3 hal penting sebelum menjadi sosok seorang bapak. Oke, nggak usah lagi lama-lama ya, udah kelamaan kali intronya ini ya kan. Langsung aja kita masuk ke mode serius. Syarat yang pertama, ini sangat penting. Sebelum kalian nikah, teman-teman, sebelum kalian jadi sosok seorang bapak, punya anak, punya istri, tanggung jawab gede, yang pertama adalah kalian harus benar-benar mempersiapkan ekonomi. Finansial kita itu harus aman. Keuangan itu jangan tipis, tahu? Gitulah. Oke, jadi kita itu harus benar-benar memastikan kerjaan kita itu tetap, penghasilan kita itu lumayan ya kira-kira bisa menghidupi anak dan istri lah nantinya kan. Untuk sementara yang baru-baru nikah, semoga ya kira-kira bisa menghidupi istri kalian aja lah. Gitu. Jadi, kenapa aku bilang ekonomi ini yang pertama? Karena ekonomi ini sangat penting. Begitu kalian nanti nikah, pasti kan perlu biaya. Masalah apa di zaman sekarang ini yang nggak bisa terselesaikan oleh uang? Buat kalian pekerja keras, kalian jangan menyerah sebelum kalian bisa menyelesaikan semua masalah dengan uang kalian. Setuju nggak? Oke? Jadi, begitu kita nikah, kita mau nikah nih, kita kan butuh uang dari biaya lamaran, nikahan, keyboard, segala macam lah, belanjaan di dapur, cabai, beras, daging dan sebagainya, itu semua membutuhkan uang. Jadi buat yang nikah muda ini, itu omong kosong kalau dia itu nikah dengan uang dia sendiri, itu omong kosong. Seianya yang udah memang kecelakaan atau hamil duluan, ya itu mau nggak mau antara dua keluarga ini menikahkan anaknya, ya kan. Jadi dia itu aman, dia itu pintar main ilmu dia, ya kan. Jadi kayak mana dia nggak keluar duit, kayak gitulah caranya. Apalagi yang nggak direstui sama calon mertua. Jadi kita hamil aja anak ya. Ini jangan ditiru ya guys, ini contoh yang nggak baik. Jadi mau nggak mau pasti kita akan dinikahkan sama orang tua si perempuan tadi kan. Jadi kita nggak perlu banyak keluar biaya. Oke, jadi begitu kita nanti nikah, kita otomatis akan tinggal di rumah kita sendiri. Ya dalam kata lain mungkin kita ngontrak ya. Ngontrak pasti kita butuh duit untuk membayar sewa pertama, kita butuh duit untuk membeli perabot-perabotan, beli
alat-alat masak segala macam. Pokoknya rumah itu harus berisi lah gitu istilahnya. Nah, jadi uang itu adalah yang pertama menurutku. Setelah nikah, nanti kan kalian pasti punya anak. Nah, istrimu hamil. Dari istrimu hamil, itu udah memerlukan duit yang lumayan gede. Ya, menurut pengetahuanku, ya susu ibu hamil, kadang juga cek apa itu namanya ke rumah sakit itu, apa namanya itu, aku pun agak kurang lupa bu. Pokoknya itu kan cek-cek apa itu ke rumah sakit dan sebagainya lah, mempersiapkan baju untuk bayi kita nanti. Di situ kita udah mulai pening. Oke, di situ kita mulai dari mana uangnya, kata Ustaz. Ya, bagaimana duitnya? Jadi buat kalian pertimbangan lagi karena kehidupan yang sebenarnya dimulai setelah kita ijab qabul sah. Situlah kita memulai kehidupan kita yang sebenarnya. Oke guys, dimulai dari anak kita masih dalam kandungan itu udah memerlukan banyak duit, banyak uang. Begitu dia lahir, dia proses, istri kita proses persalinan, kita juga membutuhkan uang yang lumayan gede guys. Berat jadi laki-laki ini ya, cuman dia jadi perempuan dia juga berat juga ya. Aku nggak mau membandingkan antara laki-laki dan perempuan, aku cuman membahas yang laki-lakinya aja lah. Oke. Nah, biaya persalinan dan segala macam itu membutuhkan uang guys. Jadi buat teman-teman yang belum nikah, dipertimbangkan lagi kira-kira ekonomi masih ngap-ngapan, masih belum jelas, kerja serabutan atau yang belum pasti, ya kalian agak upgrade sedikit kayak mana caranya bisa mendapatkan pemasukan dari beberapa sisi ya, dari beberapa elemen. Jadi dari sana ada pemasukan, dari sini ada pemasukan gitu. Oke guys, aku percaya sama kata-kata setelah kita nikah pasti nanti ada aja itu rezekinya. Ya aku percaya tentang itu. Karena ini menurut pengalaman senior aku ya, begitu orang tuh nikah ada aja jalan rezeki. Suaminya yang tadi dapat kerjaan lah, inilah itulah, pasti ada aja. Ya kita kan sebagai laki-laki, kita kan nggak mau membuat calon istri kita ini menderita atau susah karena kita. Sedangkan dia dulu dibahagiakan, dihidupin, dikasih makan mati-matian sama orang tuanya. Masa begitu kita narik dia, nikahin dia, ngambil dia dari orang tuanya, masa kita mau buat dia susah? Kan nggak mungkin, ya kan? Oke, jadi kita masuk ke pembahasan yang kedua. Persyaratan kedua yang wajib kalian punya adalah wawasan. Menurutku menjadi seorang bapak atau menjadi seorang ayah, kalian itu harus punya wawasan yang luas, pergaulan yang luas, relasi-relasi yang luas. Kalau kalian minim pengalaman atau wawasan, efeknya sangat terasa kalau nanti kalian punya anak. Kalian harus bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan aneh, pertanyaan-pertanyaan random yang akan ditanyakan anak kalian nantinya. Jika kalian sebagai seorang ayah tak bisa mengasih jawaban untuk anak kalian yang bertanya tentang hal-hal random, lalu dari mana dia mau mendapatkan jawaban? Dia pasti akan mencari jawaban itu dari orang lain. Ya kita kan nggak tahu juga ya kan. Dia cari jawaban dari orang luar, dari orang yang salah, kemungkinan bisa jadi orang yang salah. Resiko juga untuk kita ya, karena dia itu masih penasaran dengan apa yang ada di pikiran dia, yang dipertanyakan dia. Kita nggak bisa menjawabnya. Dia nanya pada orang yang salah, dan akhirnya pikiran dia udah
ternodai atau terapalah istilahnya sama kata-kata si ini tadi. Anak-anak itu ibaratkan kertas putih. Jadi yang dia awalnya belum tahu apa-apa, dirusak jalan pikirannya oleh orang yang salah, diisi atau dengan Allah, itulah bahasanya, oleh orang yang salah. Itu sangat fatal. Jadi guys, kalau kalian nantinya menjadi sosok seorang bapak atau sosok seorang ayah, kalian itu harus menurunkan semua keahlian, skill, pengalaman yang kalian punya untuk anak kalian. Kenapa? Karena dengan skill yang kita punya, pengalaman yang kita punya, kita ajarkan ke anak kita, itu akan membuat anak kita nanti hidup. Setelah kita nanti nggak ada atau kita meninggal, dia itu bisa lebih bertahan hidup daripada anak yang nggak pernah diajarkan apa-apa oleh orang tuanya. Karena skill bisa membuat kita bertahan hidup. Semakin tinggi tingkat skillnya, semakin tinggi ilmunya, akan semakin dibayar mahal. Contohnya aku ambil dari kuli bangunan. Semakin tinggi skillnya, semakin enak kerjanya, dan semakin tinggi gajinya atau penghasilannya. Karena bangunan, skill dia cuman bisa ngaco semen. Dia ngangkat semen, ya ngaco kerikil. Sedangkan yang skillnya di atas dia menjadi tukang. Tukang ada lagi skillnya di atas dia, mandor. Di atasnya dia lagi ada kontraktor. Semakin tinggi tingkat skill, semakin ringan kerjanya dan semakin tinggi gajinya. Itulah aku bilang, kenapa skill kita penting untuk diturunkan ke anak kita. Jadi, misalnya anak kita itu nggak mau nampung skill yang kita punya, kita nggak harus maksa. Karena hobi anak itu beda-beda. Contohnya kita bisa bengkel. Kita ingin mengajarkan anak kita itu bengkel, tapi anak kita ini hobinya yang lain. Contohnya sepak bola. Kita nggak harus memaksa dia itu harus pandai bengkel. Biarkan aja dia dengan tujuan hidup dia. Yang penting kita arahkan. Jika nanti dia jadi sosok seorang atlet pemain bola, itu ujungnya nanti kemana? Dan ilmu kita ini sebagai bapak menjadi seorang mekanik, kita turunkan ke dia, kita kasih tahu ke dia. Nah, tujuannya kan ada, kita jelaskan semua. Bapak turunkan atau ayah turunkan ilmu ini untuk kau, karena untuk kau bertahan hidup dan nanti setelah kau dewasa. Nanti kalau kau udah dewasa, kemanapun kau tercampak, merantau ke kemana aja, kau tetap hidup karena kau punya keahlian. Keahlian ini sangat penting guys di zaman sekarang. Contohnya tukang listrik, lumayan penghasilannya, pangkas, bengkel, ngecat motor, airbrush, atau yang lain-lainnya. Yang penting kita itu punya keahlian, itu sangat penting untuk kita bertahan hidup di zaman sekarang. Orang yang kuliah, orang yang sekolah belasan tahun, cuman menghasilkan selembar kertas yang banyak sekali orang bilang tidak berguna. Mereka kebanyakan jadi karyawan. Dan orang-orang yang dulunya nggak sekolah, dia cuman ikut-ikut sama orang, belajar dari orang. Contohnya bolo-bolo listrik, dia ikut-ikut lah waktu masih zaman umur 15 tahun, ikut-ikut orang, nengok-nengokin kayak mana dia buat, dan ujung-ujungnya dia pintar. Dan di usia dia 23, 24 atau 25, dia udah menguasai skill itu. Kalah dengan orang yang sekolah. Orang sekolah tadi dia nggak punya keahlian apa-apa.
Dan bisa jadi dia itu gaji orang yang sekolah tadi ini lebih rendah daripada gaji atau penghasilan orang yang tidak bersekolah tadi. Saya ulangi, skill lebih berpenghasilan banyak daripada cuman selembar ijazah yang katanya tak berguna. Ya, semoga kalian yang punya skill atau wawasan apapun, pengalaman apapun, ilmu yang kalian punya sebagai sosok seorang bapak, lebih baik kalian turunkan ke anak kalian. Kalian tuh harus kasih tahu, kalian harus arahkan anak kalian itu tadi. Jangan biarkan anakmu hidup tanpa arah, apalagi dia mengikuti orang yang salah. Cobalah dekat ke anak. Dekati dia, ajak dia ngobrol, cerita, buat dia senyaman mungkin. Jangan buat anak itu nggak nyaman ngobrol sama kita. Yang ada dia malah males untuk ada di rumah, dia malah seneng ada di luar. Oke, jadi kalau bisa, jadilah rumah yang nyaman untuk anak kita nanti. Yang ketiga, jangan samakan proses mendidik anak dari orang tuamu dulu ke anakmu. Kita dididik oleh orang tua kita dengan caranya sendiri, dan kita jangan membalas dendam untuk mendidik anak kita dengan cara yang dipakai oleh orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu mendidik kita dengan cara keras, dipukul, ditendang, dilibas segala macam. Cuman jangan membuat hal itu untuk membalas dendam kita untuk ke anak kita. Buang jauh-jauh sifat seperti itu. Kalau bisa kita cara mendidiknya itu tadi lebih ke modern, dan jangan zaman-zaman dulu seperti kekerasan. Iya, banyak yang bilang kalau hasil didikan orang tua kita zaman dulu banyak yang membuat anaknya itu berhasil. Tapi zamannya ini udah berubah. Anak-anak sekarang ini manja-manja. Anak-anak zaman sekarang ini mengkek-mengkek lah istilahnya kalau bahasa daerah sini kan. Jadi fisiknya itu pun lebih lemah daripada anak-anak zaman dulu yang dididik oleh orang-orang tua kita. Dan hal yang paling penting, jangan memanjakan anakmu terlalu berlebihan. Ada salah satu pemikiran orang seperti ini. Dia ingin memanjakan anaknya. Dia ingin membuat anaknya itu di rumah aja, dikasih handphone, dikasih jajan, wifi, TV, dan segala macam. Jadi anaknya itu meminta apa aja, dia sediain untuk anaknya. Alasannya apa? Dia bilang agar anaknya nggak terpengaruh oleh hal-hal buruk yang ada di luar sana. Jadi anaknya ini mau apapun udah tersedia. Itu suatu cara mendidik orang tua yang salah menurutku. Karena anak yang dibiasakan instan, apa-apa ada, apa-apa ada, aku berani jamin jiwa survive dia nanti di dunia luar, di dunia kenyataan, nanti nggak ada. Begitu nanti, maaf cakapnya, kau meninggal, anakmu nggak siap untuk bertarung dengan kenyataan. Dunia luar ini kejam, bos. Yang sejak kecil terbiasa apa-apa dikasih, apa-apa ada, nggak bisa untuk hidup di luar, dan pasti dia menjadi sosok pecundang yang lemah. Aku jamin itu. Biasakan anak kita untuk dia itu mengalami proses. Jika dia minta sesuatu, kita biasakan anak itu untuk melalui proses. Bagaimana caranya biar dia itu mendapatkan apa yang dia mau.
Misalnya dia meminta sepeda, kita suruh dia dulu untuk melakukan hal-hal yang lain. Contohnya, nyuci motor kita, atau mijit-mijiti badan kita. Jadi dia itu ada kerjanya dulu, lalu ada hasil. Jangan langsung apa yang dia minta langsung kita kasih. Itu cara mendidik anak yang salah menurutku. Jadi teman-teman, kalian setuju atau tidak dengan pendapatku ini? Itu menurut kalian ya. Ya terserah, bebas. Jika kalian ada masukan-masukan lain tentang tema ini, kalian komen aja di kolom komentar ya guys ya. Oke, kurang lebihnya aku mohon maaf jika ada kata-kataku yang agak nggak mengenakan di hati kalian ya. Aku minta maaf ya guys ya. Oke, jika kalian suka dengan konten ini, kalian like di tombol like, jangan di dislike ya guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.